Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui waktu tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Kita akan memulai renungan pagi dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati malam hari kami boleh menikmati pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami ingin sama-sama belajar, kami ingin membaca Alkitab, kami ingin merenungkan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami dalam setiap dinamika kami hari ini. Kami mau mengawalinya di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita akan mulai dengan membaca dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ada 10 ayat dengan judul perikop di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula,
ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Terima kasih. Kisah yang kita baca tadi dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini merupakan perjalanan Yesus sebelum akhirnya disalibkan. Perikop yang berjudul di Taman Getsemani ini menurut saya menjadi gambaran yang lain dari gambar diri Yesus yang dijelaskan sepanjang Injil Matius. Mungkin kita sering melihat dan mendengar, membaca bahwa Yesus digambarkan sebagai sosok guru yang luar biasa, sosok teladan yang hebat. Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang. Yesus mampu berbuat banyak mukjizat. Tapi di Taman Getsemani ini Yesus diceritakan lain menurut saya. Kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-38 tadi. Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih." Ini menjadi pokok pembelajaran yang ingin saya sampaikan dan kiranya dapat menjadi perenungan kita bersama. Ternyata Yesus pernah sedih dan diceritakan di Taman Getsemani ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa yang belum pernah sedih? Teman-teman pemuda remaja, siapa yang belum pernah galau? Saya merasa teman-teman semua ini pernah sedih, pernah galau. Selanjutnya, siapa yang sering merasa baik-baik saja padahal dirinya sedang sedih? Saya rasa sering ya, saya dulu juga sering. Saya merasa mampu, merasa bisa, merasa nggak apa-apa, padahal hati saya sedang sedih. Ibarat kalau pacaran, saya merasa cemburu kalau pacar saya pergi sama cowok lain, tapi saya pura-pura nggak apa-apa, saya pura-pura senyum. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasa nggak apa-apa, baik-baik saja, padahal hatinya sedang sedih. Mungkin ketika dengan anak-anak, tidak tega, mosok mengeluapkan kesedihannya di hadapan anak-anak. Saya rasa orang tua hebat pernah berbuat demikian. Selanjutnya, apakah yang kita lakukan ketika kita sedih? Bagaimana sih sebenarnya merespon kesedihan atau mungkin kedukaan itu sendiri? Atau mungkin ya kita hidup di dalam budaya yang mengharuskan kita itu etok-etok untuk berbuat baik pada orang lain. Padahal kita sendiri merasa nggak nyaman melakukan yang demikian. Entah itu untuk menghormati orang lain, entah itu sebagai etika kita sebagai generasi yang lebih muda. Nah, kita sering berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Dalam segala kesibukan kita bekerja, berkarya, belajar, kuliah, kadang kita sering juga merasakan down, gak baik-baik saja, capek. Kalau bahasa anak mudanya itu lagi mental breakdance, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Apakah itu semua wajar? Apakah kita gak boleh sedih? Apakah kita harus senang terus? Kita yang mempunyai posisi strategis mungkin diharuskan profesional untuk tersenyum, untuk selalu bahagia, untuk tetap menghibur. Saya punya teman penari itu, dia pernah cerita sama saya, "Yud, jadi penari itu capek. Saya harus tetap senyum padahal saya itu lagi bad mood, saya harus tetap senyum padahal partner saya itu nyebai." Nah, saya merasa kita semua punya banyak bentuk kesedihan kita masing-masing.
atau dalam bahasa kerennya itu kerapuhan kita masing-masing. Lalu bagaimana kita belajar dari perikop di Taman Getsemani ini dalam merespon setiap kerapuhan kita, dalam merespon setiap kesedihan kita? Kalau kita mau perlu belajar dan lebih mendalami lagi, ternyata Yesus pun pernah sedih. Yesus pernah gak baik-baik saja. Yesus juga pernah mentok, gak tahu harus ngapain lagi. Bahkan dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini doa Yesus. Cawan itu mungkin ibarat penderitaan atau kesedihan yang membuat hati kita gak nyaman. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa biarlah penderitaan itu berlalu, kita alami. Tapi bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Jadi kesedihan itu merupakan hal yang wajar. Tapi harus pada tempatnya untuk menempatkan di mana toh kita bisa sedih. Atau kita memerlukan tempat sampah untuk kesedihan kita. Dan menurut saya tempat itu adalah rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, saya mengajak untuk mari kita lihat kembali rumah kita. Di situ tempat awal perjumpaan kita setelah bangun tidur, kita melihat biasanya HP. Nah, coba kita lihat keluarga kita sapa. Itu menjadi sebuah perjumpaan yang menguatkan untuk nanti kita menjalani kehidupan. Termasuk dalam nanti kita merespon kesedihan. Kita nggak mungkin kan mengumbar kesedihan terus di sosmed buat status segala macam. Yang ada malah orang yang membenci kita malah semakin seneng. Kayak ngopo kayak kok story ini galau terus. Seperti itu. Mari kita kembali ke keluarga kita jadikan apa yang kita punya sebagai tempat untuk meluapkan kesedihan kita. Kesedihan, ketidakberdayaan, kerapuhan itu wajar. Tuhan tidak pernah menuntut kita harus sempurna, kita harus bisa ini itu. Mungkin orang lain juga gak bisa menuntut kita harus bisa ini itu. Jangan-jangan malah diri kita sendiri yang menetapkan standar bahwa saya harus seperti ini, saya harus bisa. Mari, saya mengajak pagi ini untuk menerima segala kerapuhan diri kita. Untuk menerima segala ketidakberdayaan diri kita. Untuk mengakui dengan rendah hati bahwa saya itu terbatas. Jujur saya tidak bisa pakai alat musik, tidak bisa berbagai macam pelayanan yang wah seperti teman-teman yang lain. Saya mengakui hal seperti itu. Saya sebagai pemuda desa dengan sebagai macam keterbatasannya, saya mencoba mengakui. Itu gak gampang untuk mengakui kelemahan itu. Saya juga masih belajar. Apalagi kita hidup di era di mana maha palsu. Kita dituntut untuk di sosial media, di IG misalnya itu harus senang-senang terus. Padahal kita tanpa tahu di baliknya itu ada kesedihan jenis apa yang sebenarnya terjadi. Ini ajakan saya, Bapak, Ibu, saudara, teman-teman. Kerapuhan itu gak apa-apa. Yesus juga pernah sedih. Yesus pernah menangis. Yesus dikatakan pernah sedih dan gentar. Jadi Yesus yang sosok luar biasa saja bisa sedih. Lalu kenapa kita menjadi sosok yang sok hebat, sok kuat dalam menjalani kehidupan kita? Begitu Bapak, Ibu, teman-teman semua. Sedih gak apa-apa, kecewa gak apa-apa. Tapi kita juga harus tetap menjalani apa yang terjadi di kehidupan kita. Dengan tetap menyertakan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk merengkuh setiap kesedihan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang merengkuh setiap kerapuhan kita. Karena di dalam kerapuhan, di dalam ketidakberdayaan, tangan Tuhan turut merendah.
berkarya dalam kehidupan kita. Saat teduh bagi kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami. Kami boleh membaca kembali apa yang menjadi kisah-Mu di tanaman Getsemani. Ternyata Engkau pernah bersedih Tuhan. Tuhan, mampukan kami di saat kami seringkali merasa mampu berjalan sendiri. Seringkali tidak mengakui kerapuhan kami. Seringkali tidak mengakui apa yang menjadi kesedihan kami. Tuhan, ini kami. Kami mau belajar terbuka. Kami mau belajar untuk mengakui bahwa kami rapuh Tuhan. Tapi dalam kerapuhan itu, tangan Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih